kita harus menentukan tujuan kita gitu. Tujuan kita dan sasaran produk. Kita harus buat brand, nama dan logo peternakan. Tujuannya apa? Memudahkan masyarakat itu mengenal peternakan kita. Di Facebook itu ada yang namanya fanpage ya, halaman itu bisa connect di Instagram. Jadi kita harus membuat peternakan kita berkarakter. Ini konsisten upload produkmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kerabat Ternak Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas strategi pemasaran produk peternakan. Nah ini nih yang masih menjadi banyak. Nah ini nih yang masih menjadi PR bagi banyak peternak pemula khususnya ya teman-teman terkait pemasaran produk peternakan. Nah oke, ini kita akan membagi tips atau strategi dari kerabat ternak tentunya. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Oke, langsung lanjut nih Mas Saroni, bisa dibocorkan ke teman-teman terkait strategi pemasaran produk peternakan. Jadi strategi dari pemasaran produk peternakan sendiri yang sudah kita lakukan ya, kita bagi ilmunya ke teman-teman. Selama 8 tahun ini strategi kita seperti apa sih gitu. Nah jadi salah satunya adalah kita harus menentukan tujuan kita gitu. Tujuan kita dan sasaran produk. Jadi tujuan kita itu contohnya seperti apa nih Mas Roni? Jadi gini misalkan dalam bidang peternakan apa yang kalian mau jual. Jadi misalkan kalian mau jual daging. Misalkan mau jual daging, berarti Anda harus menentukan aku mau jual daging. Tujuannya harus jelas, sasaran produknya. Sasaran produknya misalkan lokal, wilayah lokal, misalkan ruang lingkup lokalnya gitu pasar, ya? misalkan pasar atau mungkin ruang lingkup kecamatan atau ruang lingkup kabupaten itu sendiri loh. Terus misalkan sampean mau jual rumput misalkan ya, bibit rumput misalkan ya. Jadi harus jelas sasarannya rumput apa yang akan kita tanam, terus kita mau jual ke siapa gitu loh. Sasarannya ke siapa gitu loh. Nah, jadi setiap langkah kita harus terstruktur gitu ya. Betul, terstruktur. Nah, terus lanjut yang kedua, buat branding. Jadi branding ini sangat penting. Jadi kita harus buat nama peternakan kita dan logo peternakan kita. Tujuannya apa? Kita mempermudah teman-teman menghafal ya. Jadi dulu itu sampai saya pernah dijuluki Roni Wedhus. Karena setiap uploadan saya itu logo kambing gitu loh, logo peternakan saya gitu loh. Jadi kita harus buat brand, nama dan logo peternakan. Tujuannya apa? Memudahkan masyarakat itu mengenal peternakan kita seperti itu. Nah lanjut lagi. Dan mudah dicari di masyarakat gitu ya. Memanfaatkan sosial media. Jadi ini sangat penting. Jadi memanfaatkan sosial media. WA, Facebook maupun Instagram. Jadi kalau di Instagram dan Facebook itu, di Facebook itu ada yang namanya fanpage ya, halaman itu bisa connect di Instagram. Jadi sekali upload di Instagram itu langsung muncul di fanpage. Jadi kita cuma upload satu kali langsung muncul di fanpage. Jadi di halaman kita gitu terkonek gitu. Nah, terus di WA juga fanpage itu akan nyambung di WA kita juga. Jadi setiap ada teman-teman yang konsumen yang chat di fanpage, dia bisa langsung ke WA kita, langsung diarahkan ke WA kita. Nah, salah satunya strategi pemasaran kita di WA itu sendiri ya, kita bahas di WA dulu lah. Di WA itu setiap ada nomor baru ya, misalkan ada teman-teman baru peternakan yang tanya misalkan, Mas ada bibit kambing, itu langsung di save kontaknya, jadi semakin banyak kontak yang kalian save, yang kalian simpan, maka akan semakin banyak status yang dilihat orang gitu loh. Status kita semakin banyak dilihat orang. Jadi makin banyak orang yang mengenal kita. Betul. Nah, uploadan kita juga harus konsisten ngupload juga gitu loh. Uploadan kita itu harus apa ya? Kita harus membuat peternakan kita berkarakter. Uploadan kita selanjutnya di Facebook, semakin kita sering upload kambing, semakin banyak teman di sekitar kita tahu bahwa kita itu peternak kambing gitu. Betul. Jadi kita harus
apa ya, memberikan mindset ke masyarakat bahwa Betul. kita itu peternak kambing. Nah, kalau misalnya kita seringnya upload susu nih, berarti kita memberikan mindset ke masyarakat bahwa kita tuh jual susu gitu. Betul. Itu yang, nah, menciptakan itu yang agak rumit ya. Agak lama, dengan waktu yang lama. Benar. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, ini konsisten upload produkmu. Jadi konsisten upload produkmu gini. Misalkan di WA, usahakan setiap hari pagi, siang, sore 3 kali sehari lah. Berarti kita makan lah, kita harus upload. Kita harus upload biar teman-teman itu tahu, oh ternyata ini peternak sungguhan, atau ternyata ini peternaknya bagus. Oh ternyata ini jadi masyarakat atau konsumenku tahu bahwa sampean itu benar-benar menjual produk yang berkualitas. Oke, gitu. nah itu ya teman-teman. Itu. Jadi ketika mungkin bisa nih peternakan kita bisa promosi secara offline, tetapi pada era sekarang, Betul. nah media sosial itu penting teman-teman. Sangat penting. Setiap orang itu pasti punya media sosial. Nah itu media sosial kan juga ada dampak positif dan negatifnya. Jadi kita harus mengambil dampak positifnya, yaitu jejaring sosial tadi. Ya. Nah itu bisa mengembangkan bisnis teman-teman juga. Betul. Nah, jadi seperti di WA ya, di WA, Facebook dan Instagram ya, terutama di Facebook juga, teman-teman kan misalkan ada yang sering upload kambing etawa ya. Jadi ketika kita butuh etawa, kita akan cari orang yang sering upload itu kan, seperti itu. Secara otomatis itu. Iya. Misalkan ada yang sering upload jual bibit rumput pakcong misalkan ya. Jadi ketika kita misalkan ketika masyarakat butuh, kita mesti yang dituju adalah orang itu gitu loh. Gitu. Jadi kita harus membuat branding peternakan kita itu berkarakter. Kita jual apa sih, seperti itu loh. Jadi punya ciri khas teman-teman. Punya ciri khas gitu. Oke. Jadi lanjut. Ciptakan karakter usahamu. Nah, ini yang paling penting. Nah, karakternya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita harus berkarakter. Jadi contoh ya, saya kasih contoh misalkan ya. Misalkan kita sering upload budidaya rumput misalkan. Berarti kita spesialis swasembada pakan. Gitu. Nah, kita sering upload susu dan kambing perah, berarti kita spesialis produksi susu. Nah, kita sering upload jual beli kambing di pasar, berarti kita spesialis pedagang pasar. Iya, benar. Seperti itu. Nah, kita sering upload kambing seni, berarti kita penghobi. Nah, karakter usahamu di situ. Kamu mau membentuk karakter usaha di mana gitu loh. Nah, ini sangat penting karena konsumen juga akan mempertimbangkan mereka harus beli di mana. Karena dia butuh peternak yang berkualitas, peternak yang kredibel dan menjual kualitas. Seperti ada beberapa teman yang dia menjual bibit kambing bur full blood. Jadi kambing bur full blood itu genetika yang bagus kan. Jadi ketika kita butuh pejantan yang bagus, otomatis kita kan akan cari mereka. Gitu loh. Karakter mereka peternak bur full blood, mereka jual genetika seperti itu. Nah, berikan pelayanan terbaik selanjutnya. Jadi kalau kita sudah berjalan ya seperti dulu, seperti yang sudah saya sampaikan di video selanjutnya, dulu saya baru merintis saja sudah berani kirim ke antar kabupaten dengan pakai motor. Jadi itu salah pakai satu sepeda motor ya. Kami, gitu pelayan terbaik kami ya. Bukan berarti ketika kita sudah nama kita sudah besar, pelanggan kita sudah banyak, tapi kita mengabaikan pelayanan itu. Nah, itu sangat penting. Itu untuk menjaga apa ya? Kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya menjaga nama besar kandang. Jadi menjaga nama merintis itu saya kira lebih mudah daripada menjaga nama besar kandang. Merintis itu susah teman-teman, tapi lebih susah lagi ketika kita harus konsisten. Betul. Untuk mempertahankan itu semua. Betul, gitu. Jadi mempertahankan itu lebih susah. Jadi kita harus menimbangkan beberapa aspek, salah satunya juga pelayanan tadi, gitu loh. Nah, kita juga harus konsisten karena semakin besar usaha kan semakin besar tantangannya. Nah, pasti itu. Pasti. Nah, terus selanjutnya sabar. Jadi, itu kuncinya. Yang kuncinya sabar dan istiqomah. Jadi kita harus sabar karena peternak atau pedagang itu kan, kalau saya pribadi, pedagang itu punya nilai seninya. Nilai seninya gini, ada saat dimana kita punya rezeki yang banyak, ada saat dimana sepi. Jadi mungkin semua orang dagang pasti ngalami lah seperti itu. Jadi
biasanya rezeki lo lancar, ada sepinya ya waktu lancar itu ya untuk menutupi sepinya itu. Iya, jadi ya itu kita harus sabar. Ketika kita di bawah kita harus sabar. Ketika kita di atas karena kan kita udah seneng nih, enak nih. Jangan lupa. Tapi jangan lupa ya, gitu ya. Oke. Nah, mungkin strategi pemasaran dari kerabat ternak yang bisa kami sampaikan tadi itu harusnya udah secara berurutan ya teman-teman ya. Mungkin kita sudah menentukan tujuan, buat branding, memanfaatkan sosial media, konsisten, ciptakan karakter. Nah itu tuh sebenarnya saling berkesinambungan gitu. Betul. Jadi ketika kita menciptakan karakter itu kita harus sesuai dengan tujuan dan sasaran produk yang di awal tadi kita udah rencanakan. Nah yang terakhir itu sabar, karena kita sudah berusaha dari 1 sampai 7 kita udah berusaha, dan yang terakhir kita sabar dan istiqomah itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan Mas Roni? Cukup ya. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf pada kesempatan kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.